Sekarang selanjutnya ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, di sini pasti ya teman-teman pasti sudah lebih atau mengerti lah ya namanya menghormati orang tua itu seperti apa. Bahkan ada yang lebih lagi ya, bukan menghormati tapi malah menyembah. Tapi saya tidak akan membahas itu, saya lebih fokus kepada pacaran. Nah, ketika kalian ingin pacaran, arti dari menghormati ayah dan ibumu itu artinya ketika kita ingin pacaran, maka kita harus bisa minta izin kepada orang tuanya dan juga kepada orang tuamu. Kenapa? Ingatlah, pasanganmu itu bukan 100% punyamu. Dia masih milik Tuhan Yesus dan milik orang tuanya. Makanya kamu perlu minta izin sama orang tuanya. Begitu juga kamu. Kamu itu juga bukan milik dia sepenuhnya. Kamu masih milik Tuhan Yesus dan milik orang tuamu. Makanya perlu minta izin. Gitu, maaf Pak, saya mau pacaran nih. Ini orangnya. Bisa dikasih tahu. Gitu. Kalau misalnya ditolak atau karena misalnya berbeda sesuatu ataukah berbeda status, itu nanti bisa diomongin secara teknis. Kecuali kalau beda agama, itu benar-benar udah nggak bisa. Tapi kalau sekedar beda suku, beda ekonomi, beda status lah, gitu, itu masih kita bisa omongin. Nah, tapi setidak-tidaknya ingatlah ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mencintai orang yang kita sayangi, kita harus bisa jujur sama orang tuanya bahwa kita sayang kepada dia. Datanglah dengan gentleman, ya. Datanglah dengan berani. Ngomong langsung. Tante, Om, saya suka dengan anaknya Om dan Tante. Dan saya mau pacaran. Kalau kamu yang memang punya tujuan sampai ke pernikahan, bisa di-sharingkan sedikit. Gitu. Saya ada tujuan nih untuk menikah begini. Nah, mungkin pertama ditolak, tapi kalau kamu bisa memberikan keyakinan lebih dengan kamu memberikan dampak yang benar-benar, pasti akan diterima kok. Termasuk kamu juga kalau kamu nanti dengan orang tuamu. Kalau kamu punya perencanaan yang cukup matang, apalagi kalau matang kan, pasti bisa diterima. Asal ingatlah, kalau kamu mau jujur. Karena orang yang dia ngomong sama orang tuanya, kurang lebih dia akan serius lah. Makanya saya menganjurkan bagi kamu teman-teman, khususnya yang wanita, jikalau cowokmu itu tidak mau bertemu dengan orang tuamu, perlu dipertanyakan kenapa. Begitu juga sebaliknya kalau yang cowok punya cewek misalnya dia tidak mau ketemu sama orang tuamu, itu perlu dipertanyakan. Karena minimal ketika dia pengen ketemu dengan orang tuamu, minimal berarti dia itu punya ya 25-50 lah. Dia mau serius denganmu. Karena orang yang begitu saja bisa tidak jadi, apalagi orang yang ngumpet-ngumpet, orang yang backstreet, orang yang tidak mau jujur. Karena apa? Biasanya, ini yang saya tahu ya, biasanya orang yang nggak mau jujur itu ya karena dia belum matang, karena dia mungkin masih main-main pacarannya, masih mau coba-coba, itu nggak bisa. Jadi kalau kamu mau serius, please datanglah ke orang tuamu. Oke? Selanjutnya, jangan membunuh. Jangan membunuh ini udah pasti lah ya. Jangan membunuh itu pasti membunuh secara fisik mah pasti udah di penjara. Tapi bisa kalau dalam pacaran itu membunuh karakter, membunuh semangat pacarmu. Misalnya kamu punya cowok, punya rentan, punya rencana aku akan begini-begini ya. Aku akan begini-begini ya. Tapi tidak didukung. Membunuh semangatnya, membunuh karakternya. Atau mungkin yang cowok dia membunuh karakter ceweknya. Ceweknya pengen maju, pengen bekerja dengan serius. Cowoknya bilang jangan, kamu mah udah biar aku saja. Aku saja yang kerja. Kamu tinggal duduk saja. Kamu kan juga, aduh kamu kan masih begini, masih begitu. Jangan membunuh semangatnya. Karena ingatlah, ketika kamu serius dengan dia, kamu harus bisa menyemangati dia. Karena suatu saat, dialah yang akan menjadi pasanganmu satu-satunya. Kalau kamu wanita, support cowokmu itu. Karena ketika kamu sudah menikah dengan dia, sekalipun kamu juga bisa cari uang, karena dia adalah suamimu, dia yang bertanggung jawab atas hidupmu dan atas keluargamu nanti.
Jangan dituding terus. Jangan selalu mintanya duit. Itu kan bisa mematahkan hati seorang laki-laki ya. Saya bukan berarti membela laki-laki sepenuhnya, enggak. Tapi kadang-kadang memang wanita itu suka banget gitu loh. Enggak semua wanita ya. Tapi ada beberapa wanita tuh yang hanya menuntut uang saja. Hanya melihat secara status. Gitu. Akhirnya dibunuh karakternya. Aduh, lu tuh kalau sama gua tuh lu harus bisa begini begitu. Itu kalau cowok, kalau memang dia suka banget sama kamu, dia akan tetap setia, tapi dengan catatan cintanya tidak akan semurni seperti dulu. Jadi please, jangan membunuh ini adalah sangat-sangat mutlak supaya masa depanmu bisa cerah. Oke? Selanjutnya adalah jangan berzina, jangan berbuat hubungan seks sebelum pada waktunya. Ini saya sudah ada buat videonya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Yang jelas jangan berbuat seks sebelum pada waktunya, sekalipun dalam hati, sekalipun dalam pikiran jangan. Kenapa? Karena itu akan membuat kamu itu akan punya fantasi yang tidak-tidak. Apalagi orang yang suka nonton pornografi. Orang yang suka nonton pornografi itu dia akan membandingkan pasangannya. Nah biasanya orang yang suka nonton pornografi, dia tidak akan puas dengan satu. Dia pengennya semuanya. Makanya please, bagi kamu khususnya yang laki-laki, ya tidak tertutup kemungkinan juga mungkin yang wanita, please kamu laki-laki atau perempuan yang suka nonton bokep, suka nonton pornografi, jangan menonton lagi ya. Karena akan susah nanti ketika kamu ada di pernikahan. Kamu akan sangat-sangat susah untuk setia kepada pasanganmu. Ya. Baru jangan mencuri. Ini udah pastilah. Kalau jangan mencuri sini mungkin saya bisa mengatakan jangan suka mencuri dalam hal mencuri waktu. Tepatlah waktu dengan pasanganmu. Kadang-kadang tuh ya, kalau saya lihat juga, saya kan melayani anak-anak muda. Anak-anak muda itu kadang-kadang suka berantem karena hal yang sepele sebenarnya. Kayak misalnya telat. Itu bisa berantem bisa jauh tuh. Kamu kenapa telat? Udah 15 menit aku udah begini-gini. Nah, yang cowok yang cewek, please jangan curi waktu. Ya. Tepat waktulah. Karena ketika kamu telat, misalnya seperti itu misalnya cewek menunggu yang laki-lakinya lama banget, ingatlah 15 menit itu mungkin dia bisa pakai untuk berdandan lebih lama supaya dia semakin cantik ketemu dengan dirimu. Jadi makanya please jangan curi waktu. Ya. Mungkin yang perempuannya juga sama, jangan lama banget. Cowoknya udah nunggu lama. Tapi alasannya selalu bilang, tapi kan ini kan demi dia. Kan kita mau jalan-jalan lah, kalau kayak begitu lebih cepat lah nona. Gitu. Kalau bisa 2 jam sebelumnya. Apalagi kalau kamu ingin menjadi businesswoman atau pengen menjadi orang yang pengaruhnya besar. Ingin jadi orang yang sukses. Orang yang berkualitas. Kompeten. Harus dari waktu dulu. Jangan curi waktu orang lain. Karena siapa tahu waktu 15 menitnya, waktu 1 jamnya itu bisa dia pakai untuk orang yang dia cintai. Untuk membangun dirinya sendiri. Untuk dirimu. Jadi jangan sampai kamu mencuri waktu. Oke? Nah. Terus juga jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan berbohong. Sering sekali kalau di dalam pacaran itu suka berbohong. Orang yang suka bohong, percayalah itu susah nanti ketika dia menikah. Jadi please jujur-jujuran. Jujuran di sini juga bisa saja karena kelemahan dirimu. Kamu jujur dengan pasanganmu. Jujur aja, beb atau sayang gitu. Aku tuh sebenarnya tuh kelemahan aku tuh suka marah-marah nggak jelas. Nah kamu kasih tahu. Setelah kamu kasih tahu solusinya bagaimana supaya kamu bisa redam marahnya. Atau mungkin sebaliknya. Mungkin pasanganmu itu suka banget misalnya, aku tuh sebenarnya tuh kelemahannya tuh suka pengen hubungan seks misalnya. Ini yang lebih ekstrim ya. Gitu loh. Nah, kalau misalnya ada yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu, langsung cari solusinya. Nah, itulah kenapa fungsinya kalau kita di mentoring. Nanti next time saya akan jelaskan.
Bagaimana kita dimentoring di gereja soal pacaran, ya. Tapi di sini dulu jangan suka berbohong. Ayo kita belak-belakan. Dibilang jangan berbohong ini bukan berarti segala sesuatu harus diberitahu ya. Atau enggak kalau supaya supaya dibilang jujur, dibilang percaya, kasih tubuhnya, itu jangan. Ada beberapa hal yang memang kamu tidak bisa nikmati sekarang. Contohnya seperti tubuh pasanganmu. Jangan seperti itu. Ya. Yang jelas, mulutmu itu harus kamu jaga. Jujurlah dengan dia, apa adanya. Dan juga jangan sok kaya. Misalnya kamu kasih hadiah di luar dari finansialmu. Jangan. Saya yakin kok kalau dia memang cinta dengan kamu dengan tulus hati, dia pasti akan terima kamu apa adanya. Jadi jujur saja, baby atau sayang, saya cuma bisa kasih ini ya. Kasih aja, dia pasti akan terharu. Gitu. Untuk yang wanitanya juga, mungkin kamu tidak bisa kasih banyak sama pasanganmu. Mungkin cuma bisa kasih coklat atau apa yang dia suka. Kamu misalnya nggak bisa kasih banyak, tapi mungkin pasanganmu itu sudah memberikan terbaik menurut kamu. Jujuran aja, aku cuma bisa kasih ini ya. Jadi maklumi ya. Dia pasti akan merasa terharu. Udahlah, begini aja udah bagus. Jadi makanya please guys, jangan suka berbohong. Oke, ini yang terakhir. Yang ke-10 adalah jangan menghini rumah sesamamu. Jangan menghini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Aduh si Rambo ini. Jangan menghini rumah sesamamu, jangan menghini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, ini artinya di mana ketika kalian sedang pacaran, jangan menginginkan sesuatu hal yang sekarang ini kamu belum bisa dapatkan. Misalnya tubuh. Jangan. Kalau kamu emang cinta dengan pasanganmu, kamu harus bisa menjaga dia, bukan malah dipakai. Jangan mengingini sesamamu, rumah sesamamu itu seperti itu. Jangan mengingini istrinya, jangan menginginkan hal-hal yang tidak seharusnya kamu tujui atau kamu dapatkan. Misalnya seperti hubungan seks. Jangan dulu. Suatu saat nanti juga kamu akan bersatu dengan dia nanti. Kamu akan bisa berhubungan seks selama-lamanya dengan dia. Hanya dia. Jadi kalau misalnya dari antara kamu yang melanggar firman ini, ya itu akan berat nanti di pernikahan. Akan sulit untuk dipercayai. Dan nanti untuk trust kamu dengan pasanganmu itu akan berkurang. Karena apa ya? Itu. Karena sudah jatuh ke dalam dosa seks itu. Jadi dari 10 perintah Allah ini, please teman-teman lakukanlah 10 perintah Allah ini karena tujuan itu baik. Sebenarnya itu gak susah ya kalau kita fokus kepada Tuhan saja. Kalau kita ingin fokus kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus, gak susah kok kalau kita melakukan firman ini. Ya. Jadi mari kita semua berdoa supaya teman-teman bisa dikuatkan ya. Mari semua kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka, apalagi yang mereka pacaran, mereka bisa melakukan 10 perintah Allah ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan mereka agar mereka bisa melakukan 10 perintah Allah ini ya Tuhan. Nah bagi mereka yang belum punya pacar, mereka masih single, Tuhan tolong supaya mereka juga bisa melakukan 10 perintah Allah ini. Supaya mereka bisa berfokus kepada apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Sampai mereka ketemu dengan pasangan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you and God bless you.